sorak-sorai, saudara. Tembok-tembok Yeriko dirobohkan dengan pujian kepada Tuhan. Banyak masalah dan tantangan, tetapi biar kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Segala beban dilepaskan oleh urapan Allah. Kita berdiri semua, nyanyi kor ini karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib. Kita akan menang dan menang. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Kita menyanyi kor ini dengan satu kebebasan. Haleluya. Dalam nama Yesus adalah kemenangan. Glory, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat? Oh, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, glory, haleluya. Oh, dalam nama Yesus, oh, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Amin, amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Oh, dalam nama Tuhan Yesus, oh, ada glory, haleluya. Dalam nama Yesus, oh, dalam nama Yesus, oh, biar kita menang. Dalam nama Yesus, dalam haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Oh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Haleluya. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat? Oh, dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Oh, ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Oh, ada kuasa di dalam darah domba Allah. Oh, ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Kuasa di dalam darahnya. Oh, glory, glory. Oh, ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa di dalam darahnya. Domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya. Darah domba Allah. Aku menang bersama Yesus Tuhan. Aku menang di kita menang. Aku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, aku menang. Haleluya, bersama Yesus. Menang di dalam atas segala setan. Haleluya, haleluya, aku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia haleluya, dia naik. Roh, haleluya. Aku menang biar kita menang. Aku menang di dalam peperangan. Atas segala haleluya, 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 dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, dia bangkit.
Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia baik. Roh Kudus turun, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya. Oh, Haleluya. 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 Glory, haleluya. 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 Kita tetap berdiri, saudara. Sembahlah Tuhan. Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang hebat. Dia mati tetapi dia bangkit. Kita akan menyanyi kor. Mulialah, sembah Raja mulia. Oh haleluya. Dengan segenap hati saudara, kita menyembah dia. Kita senangkan dia pagi ini. Ialah mata kala malam-malam. Oh Jesus, haleluya. Oh haleluya. Glory. Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Rajanya dan rahmati. Oh datang. Oh amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Oh dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan dan bagi Engkau Tuhan. Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia. Mulia sembah Raja. Oh kita sembah dia saudara. Bagi Oh Jesus, salam. Agung kerajaanmu ya Tuhan. Amin. Oh dari surga. Oh amin. Senap umat Dipuji. Oh segala hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Segala puji. Tidak ada yang dapat kami banggakan selain kami menyembah. Haleluya.
kita dipuji, jadi dan kita puji Dia. Oh dipuji Tuhan kami meninggikan nama-Mu saja. Segala hormat, segala puji ada bagi Engkau. Ialah mata kaya sangka, ialah wala. Haleluya, Dia telah mati, dibangkitkan, oh jadi raja. Dia telah mati, Oh Dia telah mati, dibangkitkan, sekali lagi Dia telah mati. Oh, Dia telah mati, dibangkitkan, jadi raja. Dia mati bagi saya dan saudara. Sembah Dia, haleluya. Sembah Dia Tuhan, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan, haleluya, haleluya. Sembah Tuhan Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau, haleluya, haleluya Yesus, terpuji Engkau Tuhan, haleluya, haleluya. Glory hanya bagi Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami boleh naik di hadapan-Mu. Inilah yang menjadi ungkapan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan Allah yang hidup, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami selain kami memuji-muji Allah yang hidup, Allah yang luar biasa ya Tuhan. Tidak percuma kami meninggalkan pekerjaan kami Tuhan. Kami datang ke tempat ini, kami mau mencari Engkau, Allah yang bertakhta dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami semua yang ada pada saat pagi hari ini ya Tuhan, Engkau melihat hati-hati kami, Engkau melihat kerinduan kami untuk datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau lah yang patut kami puji ya Tuhan. Engkau lah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sungguh besar kasih setiamu ya Tuhan. Kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan, kami tidak dapat membalas kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau mati menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Engkau memimpin terus kehidupan kami hingga pada saat pagi ini ya Tuhan. Kami boleh mempersembahkan pujian penyembahan kami. Kami yakin percaya Tuhan, puji-pujian kami boleh naik di hadapan Engkau. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami
kami ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan memberkati, mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Biar setiap perkataan firman-Mu semuanya itu berasal daripada Engkau ya Tuhan. Oh, bila mana firman-Mu itu keras, itu boleh menegur kehidupan kami. Biar kami boleh bertambah-tambah iman kami kepadamu, bertambah-tambah kuat iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Berikan hati yang baik bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami lakukan remakan firman-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu lah yang selalu menuntun kehidupan kami. Firman-Mu yang menjadi pelita bagi kehidupan kami ya Tuhan. Kami tidak mampu ya Tuhan, tapi kami percaya lewat firman-Mu yang akan diberitakan, itu boleh menjadi pandangan hidup kami. Bila mana kami Tuhan, oh jauh dari Engkau ya Tuhan, tolong kami ya Bapa. Biar kami selalu dekat dengan Engkau ya Tuhan. Kau memberkati kami semua jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Yang kami datang dalam keadaan tubuh yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Yang kami datang dalam berbagai macam persoalan-persoalan ya Tuhan, biar Tuhan selalu menolong kehidupan kami. Kami percaya kuasa Tuhan masih ada, kuasa Tuhan masih sama ya Tuhan. Dan mujizat-mujizat Allah masih ada dalam kehidupan kami. Bila mana ada kuasa jahat, roh jahat yang akan mengganggu jalannya firman-Mu, kami usir, kami hancur patahkan dalam nama Yesus. Keluarkan dari tempat ini di hati dan pikiran kami ya Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Minggu ini minggu agak istimewa karena ibadah kita ini akan diikuti dengan perjamuan kudus. Puji Tuhan. Kita akan membuka Alkitab di dalam Injil Matius pasal yang ke-16. Karena ini ada beberapa ayat, kita akan bergantian membaca ayat-ayat ini. Dalam Injil Matius pasal 16, mulai ayat 21 sampai ayat 26. Kalau kita sudah temukan, kita akan hormati pembacaan firman Allah ini. Saya mulai ayat 21, kita bergantian membaca ayat ini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." 24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. 26. Puji Tuhan. Ayat-ayat ini kalau kita renungkan baik-baik sungguh luar biasa, karena ada makna-makna rohani yang perlu kita tahu, perlu kita mengerti, sehingga pertumbuhan iman kita itu berjalan dengan baik sampai kepada pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Yesus Kristus. Di dalam peristiwa ini,
kita lihat bahwa Tuhan Yesus mengumpulkan murid-muridnya, lalu dia menyampaikan suatu berita yang tidak enak untuk didengar. Berita yang mengejutkan. Karena inti daripada kedatangan Yesus sebetulnya ada di dalam ayat ini. Bukan pada waktu kelahirannya saja, tapi inti dari semua tujuan utama dari Yesus datang ke dalam dunia, yaitu seperti yang kita sudah baca dalam ayat 21. Dikatakan bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, bukan sedikit, dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Waktu murid-murid mendengar berita ini, nah kita lihat memang Petrus ini salah satu murid yang selalu mengikut di belakangnya Yesus. Dia seorang murid yang berani di satu sisi, tapi juga pengecut di satu sisi. Dan dia juga seringkali jadi juru bicara dari rombongan dari Tuhan Yesus ini. Banyak hal yang kalau kita lihat tentang Petrus ini, yaitu sebelum peristiwa ini, Tuhan Yesus mengatakan, menurut kalian siapakah aku? Murid yang lain berkata, engkau adalah seperti Yesaya, seperti Yeremia, seperti nabi-nabi yang lain. Tapi Tuhan tidak puas. Tuhan tanya lagi, menurut kamu siapakah aku ini? Lalu Roh Kudus masuk kepada Petrus, lalu Petrus mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Tuhan Yesus berkata, wow, luar biasa. Bukan engkau yang mengatakan itu, tapi Bapa di surga yang memberikan ilham itu kepadamu. Dan Petrus sangat tersanjung pada waktu itu. Seolah-olah Petruslah murid yang paling luar biasa. Tetapi hanya menjelang mungkin sehari atau beberapa jam, dia melakukan tindakan yang disebut oleh Tuhan Yesus, enyahlah engkau, hai iblis. Ternyata Petrus ini sebelumnya dipakai oleh Allah. Tetapi dalam pembacaan ini, dia izinkan dia dipakai oleh iblis. Petrus yang sama. Jadi kita juga harus tahu, iblis bisa memakai kita, Tuhan juga bisa memakai kita. Tergantung dari bagaimana sikap kita. Tergantung dari bagaimana respon kita. Nah, kita lihat di dalam ayat ini, Petrus waktu mendengar itu, dialah murid mungkin disebut agak kurang ajar. Waktu Tuhan katakan dia akan dibunuh, dia pegang tangan Yesus, diapit, dia tarik ke belakang. Ini tidak sopan sebetulnya. Tidak sopan. Tapi di situ menunjukkan bahwa sikap Petrus ini yang belum paham betul tentang siapakah Yesus itu. Setelah dia tarik, dia bawa ke belakang. Lalu dia katakan dalam ayat ini, kiranya Tuhan Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Wow, hebat sekali. Seolah-olah apa yang dilakukan oleh Petrus, dia lebih tinggi,
lebih berkuasa, lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Jangan hal ini terjadi padamu. Dia sudah tarik dengan cara yang tidak sopan, memakai nama Allah lagi. Kiranya dikatakan Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak menimpa engkau. Tidak akan menimpa Iki anak Petrus. Kenapa Petrus sampai mengatakan seperti ini? Kita lihat bahwa Petrus ini adalah seorang yang sebetulnya di satu sisi baik, tapi bisa dipakai dan diperalat oleh iblis. Karena apa yang kita lihat? Pertama, dia memakai nama Tuhan untuk memuluskan tujuan kehidupannya. Dengan kata lain, Tuhan Yesus tidak boleh menderita. Tuhan Yesus tidak boleh tersiksa. Tuhan Yesus tidak boleh mati. Karena Petrus sudah menikmati berjalan bersama dengan Yesus. Berjalan bersama Yesus selalu hidup tenang. Selalu hidup sukacita. Karena apa? Makan tidak perlu dicari. Ada orang-orang zaman itu yang diberkati, yang kaya, mereka menyokong pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun bisa mengadakan mujizat memberi makan ribuan orang. Penyakit tidak takut, karena Tuhan sanggup memberikan kesembuhan. Buta bisa lihat, lumpuh bisa jalan, bahkan yang mati sekalipun bisa dibangkitkan. Jadi pemikiran Petrus, wow, ini Tuhan Yesus orang yang luar biasa. Kalau aku ikut bersama dengan dia, aku tidak takut apapun. Seluruh aspek kehidupan saya, semuanya terjamin karena Yesus ada. Makan, minum, segala-galanya, kebutuhan secara lahiriah, kebutuhan secara rohani terpenuhi oleh karena Yesus. Dia sudah menikmati hidup ini. Makanya dia itu waktu Tuhan katakan aku akan menderita, bahkan banyak menderita, bahkan akan dibunuh, Petrus bertindak. Kenapa? Petrus bahkan memakai nama Allah untuk supaya membuat tujuannya itu tidak akan bergeser. Dia sudah sangat menikmati keberadaan Tuhan Yesus. Segala kecukupan, soal materi, soal rohani, segalanya semua tercukupi. Sehingga dia katakan dalam ayat ini, kiranya Allah menjauhkan hal ini terjadi padamu. Apa arti daripada ayat ini? Petrus memakai nama Allah. Petrus memakai nama Tuhan. Untuk apa? Untuk menghalangi. Jangan sampai apa yang Yesus ucapkan itu akan betul-betul terjadi. Dia memakai nama Allah untuk motivasinya, agar supaya segala keinginannya itu selalu akan terpenuhi. Dia memakai nama Allah ini supaya dalam kehidupan dan keluarganya juga tidak akan kekurangan
selalu akan tercukupi oleh karena ada Yesus. Makanya Petrus dia mengapit lengan Yesus, dia tarik ke belakang. Ini sangat-sangat tidak sopan. Tidak mungkin hal ini akan terjadi. Sebab Petrus pikir dalam hati, kalau ini terjadi habislah saya. Tidak ada harapan lagi. Bagaimana kalau keluarga saya sakit? Siapa yang sembuhin? Kalau kekurangan makan ini itu, bagaimana? Bagaimana nanti masa depan hidup saya? Itu yang dipikirkan oleh si Petrus ini. Nah, kita lihat seringkali hal yang sama seperti Petrus seringkali juga ada dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya apa? Memakai nama Allah untuk bisa mencapai tujuan hidupnya. Memakai nama Tuhan demi untuk memuaskan apa yang dia inginkan di dalam kehidupan ini. Contoh di dalam Alkitab, Raja Saul, raja orang Israel. Tuhan berfirman melalui Nabi Samuel, pergi tumpas ini bangsa Amalek. Karena bangsa Amalek ini bangsa yang jahat, perampok, bahkan pembunuh yang sangat sadis pada waktu itu. Bunuh mereka. Binatang apapun, bunuh. Orang-orangnya yang jahat itu juga harus engkau bunuh. Itu perintah Tuhan melalui Nabi Samuel. Pergilah Saul. Lalu betul dia tumpas semua orang-orang Amalek yang jahat, namun dia sisakan rajanya tidak dibunuh. Dan kambing, domba, dan lembu juga dia bunuh, tapi tidak semuanya. Alkitab katakan dalam 1 Samuel 15, saudara baca di rumah. Kenapa dia tidak bunuh? Dia tertarik dengan kambing yang gemuk, domba yang gemuk-gemuk, lembu sapi yang tambun yang gemuk-gemuk. Sayang kalau mereka dibunuh. Ini buat kita pakai untuk kita makan, untuk kita bisa berpesta, untuk kita bisa mengadakan syukuran atau apapun itu. Jangan. Waktu Samuel datang, dia sambut ini Nabi Samuel. Kiranya Allah memberkati engkau, Nabi Samuel. Aku sudah mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu kata Samuel, aku mendengar bunyi kambing domba dan bunyi dari sapi lembu. Kaget ini Saul. Dia pikir Samuel tidak tahu. Lalu apa yang terjadi? Samuel begitu marah. Kenapa? Dia tidak patuh atas firman Tuhan. Kenapa engkau lakukan ini? Tuhan sudah suruh kamu harus tumpas bangsa yang jahat ini sampai kepada milik mereka, harta mereka, kambing, domba, lembu, sapi, apapun binatang yang mereka miliki. Kenapa engkau tidak turuti firman Tuhan? Lalu apa jawaban dari Saul? Wah, aku tidak membunuh yang gemuk-gemuk, yang tambun, yang bagus. Sebab pikir saya, nanti lembu yang gemuk, kambing domba yang gemuk akan dipersembahkan sebagai korban bakaran untuk Tuhan.
Ini alasan daripada Saul. Memakai nama Tuhan. Sebab kami akan memakai ini, kambing, domba, lembu, untuk persembahkan sebagai korban bakaran untuk hormat kepada Allah. Samuel tidak terkecoh. Dia lihat kedegilan hati dari Saul. Lalu Samuel berkata bahwa ketaatan, dengar-dengaran lebih penting daripada apa yang engkau korbankan ini. Sungguh Allah menyesal menjadikan engkau sebagai raja. Dan Allah sudah menggantikan orang lain, menggantikan engkau sebagai raja. Murka sekali itu Tuhan. Dia memakai nama Allah, memanipulasi dengan motifnya. Ingin akan kambing, domba, lembu yang gemuk-gemuk untuk bisa dia makan, untuk dia bisa berpesta, memakai nama Tuhan. Di dalam Yakobus 4 ayat 3, di situ juga firman Allah berkata begini, kamu juga sudah berdoa kepada Allah, kamu juga sudah meminta kepada Allah, tapi doa kamu tidak dikabulkan oleh Tuhan. Apa sebab? Karena kamu akan menghabiskan itu untuk memuaskan hawa nafsu kamu. Mereka berdoa, meminta kepada Allah, berkati kami, tolong kami, berkati kami. Tapi Tuhan tahu, kalau aku berikan berkat itu yang kamu minta, tapi bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk memuaskan hawa nafsu kamu, keinginan-keinginan daging kamu. Lalu tidak akan dijawab. Itu kata firman Allah, Yakobus 4 ayat 3. Ini seringkali kita sebagai orang percaya memanipulasi nama Tuhan itu untuk mendapatkan keuntungan. Oh, saya berdoa dalam nama Tuhan. Saya sudah meminta dalam nama Tuhan. Saya juga sudah suruh pendeta mendoakan dan berpuasa. Tetapi hasil dari itu hanya untuk memuaskan keinginan-keinginan dagingnya. Ini yang dialami oleh si Petrus ini. Dia memanipulasi. Kiranya Tuhan itu melakukan itu, jangan terjadi itu, sebab dia pikir kalau itu betul-betul terjadi, habislah dia. Dia pikir sudah tamat dia, bagaimana masa depannya, sudah tidak ada apa-apa. Bapa Yesus yang menjamin seluruh kehidupannya, betul-betul kalau memang dia mati, wah celaka saya ini. Ini yang seringkali tanpa disadari. Kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan, seringkali doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa aku jawab doa Sira, engkau apa yang terjadi? Sira hanya puasin keinginan kamu. Sira bukan lebih sadar, kamu bukan lebih merendahkan diri, makin sobut kamu. Seringkali Tuhan tidak kabulkan doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Karena motivasi dalam diri kita, Tuhan tahu persis. Makanya dalam suratan 1 Yohanes 5, doa kita didengarkan, dijawab oleh Allah menurut kehendak dari Tuhan. Kalau Tuhan tahu itu baik untuk memuliakan nama Tuhan, kebaikan untuk pribadi, kebaikan untuk keluarga kita, tidak akan membawa kita kepada dosa, tidak akan membawa kepada kehancuran. Tuhan dengar, Tuhan jawab doa-doa kita. Ini seringkali tanpa disadari. Lalu kalau tidak dijawab, cukup alasan, Tuhan tidak dengar doa saya. Doa saya tidak dijawab oleh Tuhan, jadi malas ke gereja. Buat apa saya ke gereja?
Karena salah, Yakobus 4, kamu salah dalam meminta, salah di dalam berdoa. Karena apa? Kamu akan habiskan itu untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tapi sebaliknya, kalau ada tujuan yang baik, kita minta berkat pertolongan Tuhan, lalu hati kita murni untuk memuliakan akan nama Tuhan, tidak untuk menjadi angkuh atau menjadi sombong, mudah Tuhan akan menjawab doa-doa kita itu. Itu yang pertama kita lihat di situ. Petrus memanipulasi nama Allah untuk suatu tujuan hidupnya. Yang kedua kita melihat di dalam ayat ini, ayat 23 berkata begini, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dikatakan enyah engkau, hai iblis, engkau jadi suatu batu sandungan. Ya, suatu batu sandungan. Apa artinya batu sandungan? Itu sama dengan penghalang. Engkau menjadi penghalang untuk saya. Saya datang ke dalam dunia ini dengan tujuan yang mulia. Engkau menjadi penghalang, batu sandungan. Sebab Petrus katakan, jangan hal ini terjadi padamu Tuhan. Jangan terjadi. Tuhan katakan, engkau jadi batu sandungan. Engkau menjadi penghalang. Bayangkan kalau sampai Tuhan berkata, oh iya benar juga kau Petrus ya. Tidak jadi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dan kita semua orang-orang yang celaka. Karena kita tidak dapat ditebus dengan darahnya yang mahal itu. Nah ini, menjadi penghalang. Apa yang kita lihat poin secara rohani di sini? Kadang-kadang kita ingin mau melakukan firman Tuhan. Kita ingin melakukan kehendak daripada Tuhan. Kita ingin mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kita ingin berbuah-buah di dalam Tuhan. Kita ingin maju di dalam Tuhan. Bersemangat di dalam Tuhan. Tapi seringkali ada penghalang-penghalang. Dan itu bukan dari orang Farisi, imam-imam. Itu dari murid Tuhan Yesus sendiri. Bahkan orang yang terdekat dengan Tuhan Yesus, itulah Petrus sendiri. Dia menjadi penghalang. Tuhan Yesus itu mau pergi sampai ke Golgota untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, tapi Petrus menjadi penghalang. Saya dan saudara bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, bukan sekedar hanya beribadah kepada Tuhan, tapi saya dan saudara mempunyai suatu tujuan. Tujuan kita apa? Tujuan kita ini, satu kali kelak kita akan mati, satu kali kelak Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita tinggalkan dunia ini, kita akan pergi di tempat yang disediakan oleh Allah. Di situ tidak ada kesukaran, kesulitan, tidak ada penderitaan, tidak ada air mata. Alkitab katakan di situ penuh dengan kesenangan, penuh dengan kemuliaan dari Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Tetapi tanpa kita sadar, seringkali ada penghalang-penghalang menghambat kita, untuk kita tidak bisa maju, untuk kita tidak serius, untuk kita lebih bersungguh-sungguh, untuk kita lebih bertumbuh, untuk kita lebih berbuah-buah di dalam Tuhan. Ada saja yang menghalangi kita.
mungkin diri kita sendiri, mungkin istri kita, mungkin suami kita, mungkin saudara terdekat kita menjadi penghalang supaya kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan, kita tidak berbuah-buah di dalam Tuhan, kita tidak melakukan perintah-perintah dari Tuhan. Mungkin orang itu dekat dengan kita tanpa kita sadari. Wah, ada usah sungguh-sungguh. Buat apa sih sungguh-sungguh? Buat apa berdoa? Buat apa berpuasa? Oh, buat apa sih berkorban? Buat apa sih bawa perpuluhan? Ada saja orang yang di sekitar kita menghambat kita untuk apa? Melakukan perintah Tuhan, melakukan firman dari Tuhan. Dan tanpa kita sadar, kita ikuti penghalang-penghalang itu, kita dijebak dalam tidak ada pertumbuhan iman kita. Kita tidak berbuah-buah di dalam Tuhan. Apa Alkitab katakan? Pohon tidak bertumbuh, tidak menghasilkan buah, akan ditebang. Apa kita mau menjadi orang Kristen yang model seperti ini? Karena kita biarkan penghalang-penghalang itu datang dalam diri kita. Mungkin penghalang itu kita sendiri. Kekerasan hati kita, kebebalan hati kita mungkin. Mungkin istri, mungkin suami, mungkin orang lain yang mungkin berkata kepada kita, oh udah jangan, udah usah. Menghalangi kita. Petrus fatal sekali. Apa sebab? Fatal. Tuhan tidak lagi menyebut dia Simon, Tuhan tidak menyebut lagi dia Petrus, tapi Tuhan menyebut dia iblis. Enyah dari hadapanku, hai iblis. Kalau saya dan saudara menjadi penghalang-penghalang untuk tidak melakukan kehendak Allah, kalau kita menjadi penghalang-penghalang, tidak bertumbuh, tidak berbuah, teruskan saja. Kita bisa jadi seperti Petrus. Tuhan sudah kasih tahu. Tuhan, saya baca ulang-ulang kayak gini. Tuhan tidak panggil dia mungkin nama kecilnya, atau Tuhan tidak menunjukkan nih kamu, tidak. Tuhan tidak memanggil dengan lembut. Hai Petrus, aduh, salah kali kau, salah mungkin omongan. Tidak. Di sini kita lihat ketegasan Yesus. Orang-orang menjadi penghalang seperti Petrus, Tuhan katakan, enyahlah engkau hai iblis. Kita pikir mungkin penghalang itu sesuatu yang gampang, tidak apa-apa, sepele. Kita baca ayat ini, kalau cuma sepele, cuma hal enteng, Tuhan Yesus tidak sebut Petrus sebagai iblis. Dalam seluruh Alkitab, 12 murid Tuhan Yesus tidak pernah murid-murid yang 11 dipanggil oleh Tuhan iblis, cuman Petrus. Kenapa Tuhan Yesus berkata seperti itu? Sebab tindakan Petrus itu bukan dari Allah. Dia menjadi penghalang. Bagi Tuhan, orang penghalang itu dosa yang besar. Tanpa dia sadar, tanpa dia mengerti, dia pikir baik-baik saja. Kalau itu cuma disebut baik-baik, Tuhan tidak sebut begini, enyahlah engkau hai iblis.
baik kita sebagai suami, baik kita sebagai istri, baik kita sebagai saudara, baik kita sebagai sesama anak Tuhan. Hati-hati. Kalau kita melihat ada si A, si B mau melakukan kehendak Allah, dia mau bertumbuh, dia mau berbuah-buah di dalam Tuhan, lalu kita halang, kita cegah, kita jadi batu sandungan untuk dia. Wah, sekarang ini banyak sekali muncul penghalang-penghalang, batu-batu sandungan muncul. Saudara lihat khotbah-khotbah di YouTube, muncul khotbah-khotbah asal sembarangan khotbah. Tapi kalau saudara teliti, itu semua penghalang-penghalang untuk tidak melakukan kehendak Allah, untuk supaya tidak bertumbuh, tidak berbuah. Makanya banyak hamba Allah yang diurapi oleh Roh Kudus berani sekali mengatakan, penyesatan akhir zaman ini begitu luar biasa. Betul. Sebab manusia ingin seperti Petrus, ingin enak, ingin senang. Seperti Petrus ini. Jangan. Jauhkan dari Allah untuk engkau disiksa, dibunuh, menderita dan mati. Kita orang Kristen punya nurani juga seperti itu. Menghalalkan cara memakai nama Allah untuk memuluskan keinginan kita. Yang kedua tadi kita lihat menjadi batu sandungan, menjadi penghalang untuk seseorang hidup baik, hidup benar. Seorang ingin dia melakukan, seorang yang ingin bertumbuh, seorang yang ingin berbuah-buah, seorang yang ingin lebih maju di dalam Tuhan. Jangan sampai kita jadi batu sandungan, menjadi penghalang-penghalang. Kita doakan saja, Tuhan tolong dia lebih bertumbuh, dia lebih dewasa, dia lebih berbuah-buah, dia lebih melakukan kehendak Allah. Malah seharusnya kita seperti itu. Jangan seperti Petrus jadi penghalang. Saya ingin tegaskan ini dan baca berulang-ulang. Kalau dosa perbuatan Petrus itu tidak fatal, Tuhan tidak akan mengatakan dia seperti iblis. Tapi bagi Tuhan, dia tahu apa yang Petrus lakukan ini luar biasa. Sudah sama dengan jahatnya iblis. Sekali lagi, kalau kita memiliki sifat menjadi penghalang untuk orang melakukan kehendak Allah, kita menjadi penghalang untuk orang berbuat baik, kita menjadi penghalang untuk kita bertumbuh, kita berbuah, kita menjadi penghalang untuk orang-orang yang tahu bagaimana menyenangkan hati dari Tuhan. Sama seperti Petrus, Tuhan akan sebutkan kalimat iblis yang sama sekali tidak enak untuk didengar. Tapi ini fakta. Ini fakta. Saya kira saya dan saudara tidak mau akan disebut oleh Tuhan sebagai iblis. Karena kita tanpa sadar menghalangi orang untuk berbuat baik. Menghalangi orang untuk bisa bertumbuh dewasa. Menghalangi orang untuk berbuah-buah, melakukan segala kehendak daripada Tuhan. Oh, sekarang ini banyak sekali saudara. Banyak pengkhotbah yang baru kemarin seolah-olah berkorban itu sudah nggak usah, itu sudah zaman dulu. Banyak sekali pengkhotbah setelah saya teliti, mereka itu cuma bisa ngomong dan belajar khotbah di YouTube barangkali. Nggak usah kasih perpuluhan, itu sudah zaman Taurat. Loh, zaman Taurat berarti
jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan menginginkan orang lain, berarti sekarang dihalalkan semua. Berarti begitu. Kalau perpuluhan itu produk daripada hukum Taurat, berarti pembunuh sekarang boleh, berzina sekarang boleh, berdusta, pembohong boleh. Ini banyak sekali muncul pada akhir zaman ini yang suka berkhotbah tapi menjadi penghalang-penghalang untuk orang Kristen melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, untuk dia bisa bertumbuh, untuk dia sampai ke sasaran surga. Saya sebagai gembala, saya berdoa siang malam supaya kita tidak hanya berkumpul di gereja setiap kali ibadah, tetapi sama-sama kita dituntun sampai di tempat yang disediakan oleh Allah itu, keselamatan hidup yang kekal. Ini yang jadi beban, ini yang jadi perjuangan, jadi pergumulan. Bagaimana seorang hamba Allah mau menuntun jemaatnya supaya betul-betul sampai di tempat yang disediakan oleh Tuhan di sorga. Makanya saya sebagai gembala juga tahu ajaran-ajaran yang menyesatkan ini begitu banyak sekali bermunculan pada akhir zaman ini, menjadi penghalang-penghalang untuk kita tidak mau melakukan kehendak daripada Allah. Sebenarnya simple, lakukan saja kehendak Allah, lakukan saja perintah Allah yang tertulis dalam Alkitab. Tapi banyak sekali penghalang akhir zaman. Dan penghalang-penghalang itu seringkali berjubah dasi, berjubah seperti seorang pendeta yang bisa khotbah. Itulah disediakan iblis, sebetulnya menghalangi kita untuk kita masuk ke dalam keselamatan. Ketiga, apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia ternyata tidak mau menderita. Waktu Tuhan katakan dia akan menderita, banyak-banyak menderita oleh imam-imam, oleh orang-orang Farisi, dan dia akan dibunuh. Petrus, jangan hal ini terjadi. Karena Petrus, intinya Petrus tidak mau menderita mengikut Tuhan. Kita sudah ikuti tadi firman Allah berkata di dalam ayatnya yang ke-24, jawab Yesus, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Petrus intinya, dia tidak mau menderita seperti yang Tuhan katakan. Lalu Tuhan Yesus menjawab bahwa engkau ini menjadi sandungan bagiku, dan engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Pikiranmu itu cuma pikiran duniawi, pikiran manusiawi. Engkau tidak mampu, sanggup berpikir akan pikiran-pikiran dari Allah. Sebab dia tidak mau menderita mengikut Tuhan. Ini persoalan yang penting bagi kita. Menjadi orang Kristen, kita harus rela memikul salib. Kita harus rela menyangkal diri. Memikul salib dan menyangkal diri, itu adalah bentuk penderitaan yang kita alami di dalam mengikut Tuhan. Kita harus mau menderita bersama dengan Kristus. Harus bisa mau menyangkal diri kita, menyangkal keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Memikul salib artinya kita sebagai orang Kristen ada resikonya, banyak resikonya. Dibenci oleh orang, tidak disukai oleh orang, ada fitnaan dan lain sebagainya.
Tapi kita berkata, puji Tuhan, berarti aku memikul salib untuk saya bisa diselamatkan oleh Tuhan. Jadi Petrus tidak mau menderita mengikut Tuhan. Orang Kristen kalau tidak mau menderita ikut Tuhan, dia bukan orang Kristen yang baik. Dia bukan orang Kristen yang benar. Itu sebabnya kalau ada gereja-gereja yang membawakan firman, yang hanya hidup untuk menikmati berkat-berkat Allah yang berkelimpahan, saya berani katakan itu pelajaran yang menyesatkan. Yesus sendiri saja, dia itu harus menderita, memikul salib. Dia harus relakan nyawanya untuk keselamatan saya dan saudara-saudara. Dia datang ke dalam dunia sampai pada hari terakhir dia di Taman Getsemani. Lalu dia berdoa sampai 3 papak dia berdoa. Sampai dikatakan dia begitu takut sebagai manusia 100%. Karena dia bisa tahu nanti mulai besok subuh dia sudah akan alami penderitaan-penderitaan yang di luar kemampuan manusia. Dia sudah tahu itu. Dia sudah tahu bahwa dia akan memikul salib, dia akan dicambuk, dia akan ditombak, dia akan dimahkotai duri. Sebab sudah tertulis dalam kitab Yesaya pasal 53. Dari Taman Getsemani dia sudah menderita batin begitu luar biasa. Dan itu belum cukup. Kenapa sih dia harus dimahkotai duri sehingga darah dari atas keluar? Kenapa tangannya harus dipaku? Sebab dari tangan yang dipaku itu akan keluar darah. Kenapa kakinya itu dipaku? Karena dari kaki itu akan keluar darah. Kenapa tubuhnya dicambuk dengan cambuk besi sehingga keluar darah begitu banyak? Kenapa akhirnya dia ditombak lalu keluar darah dan akhirnya air? Kenapa semuanya begitu? Iblis tidak dapat dikalahkan dengan jutaan kambing domba lembu sekalipun yang akan diberikan, tidak akan bergeming iblis. Sepasukan malaikat sekalipun yang rela mengorbankan nyawa mereka untuk keselamatan manusia tidak akan bisa. Hanya Yesus yang adalah Allah sendiri, yang tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa. Dia adalah Allah yang kudus. Dan yang ada di dalam tubuhnya itu darah yang kudus, darah yang suci, tidak ada noda sedikit pun. Suratan 1 Petrus berkata, darahnya yang mahal. Dikatakan di situ, kita ini sudah ditebus bukan dengan emas atau perak atau barang yang fana dalam dunia ini, tapi saya dan saudara sudah ditebus dengan darah yang mahal, atau darah yang tidak ada duanya, cuman ada di dalam Yesus Kristus. Sebab dialah manusia 100%, Allah 100%, dan darahnya yang kudus itulah yang akan menghapus dosa saya dan saudara. Alkitab sebutkan dosa kita bagaikan merah kermisi, dosa kita bagaikan merah patma, tapi akan disucikan seperti bulu domba yang putih, akan disucikan seperti salju. Hanya darah Yesus. Tidak ada sisa sedikit pun. Makanya waktu ditombak, terakhir keluar darah dan akhirnya air. Sebab dari bawah perut, 2 kakinya dipaku, dari situ keluar air. Lengan, leher, darahnya mengalir di tangan, keluar. Darah di kepala, dimahkotai duri. Terakhir dia ditombak. Belum dia dicambuk seluk
seluruh sekujur tubuhnya. Untuk apa? Tidak ada lagi setetes darah yang ada. Kalau cuma separuh darah, iblis masih ketawa. Iblis belum dikalahkan. Tapi pada waktu terakhir Tuhan Yesus berseru, sudah genap, habis. Seluruh darah yang kudus, darah yang suci, darah yang mulia tercurah. Makanya Alkitab sebutkan dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Kita sudah dibayar lunas dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Darah lunas kita dibayar. Kalau setengah darahnya yang keluar belum lunas, belum. Tapi puji Tuhan, darah Yesus semua tertumpah untuk saya dan saudara. Saya dan saudara ditebus melalui darahnya. Tadinya kita putus hubungan, kita diperdamaikan oleh Tuhan. Oh, tadinya kita adalah orang-orang yang tidak menyenangkan Tuhan. Tapi pada waktu kita menerima Dia sebagai Tuhan, darahnya menyucikan semua dosa-dosa saya dan saudara-saudara. Kita sangat bersyukur pagi hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan. Kita mau makan minum tubuh dan darah daripada Tuhan. Kita tidak luput kekurangan, kebodohan dan kesalahan. Tapi pada saat kita makan minum tubuh dan darah Tuhan, ingat Dia waktu Dia masuk dalam penyiksaan dari Taman Getsemani sampai Dia mati di atas kayu salib. Dia berjuang meneteskan semua darahnya sampai tidak ada tersisa, karena untuk saya dan saudara-saudara, supaya saya dan saudara dimaafkan, saya dan saudara diampuni, saya dan saudara dibenarkan. Semua dosa kita yang membawa kita ke neraka, tapi oleh darah Yesus kita ditebus, kita lunas dibayar oleh karena darahnya, oleh karena pengorbanannya itu. Petrus akhirnya sadar. Umur tua Petrus, kalau saudara baca di rumah 1 Petrus pasal 4, dia malah berkata, berbahagialah kamu bila kamu menderita karena Kristus. Itu berarti roh kemuliaan Allah ada di dalam kehidupan kamu. Petrus waktu dia ditangkap dalam umur yang sudah tua, dia berkata kepada tentara Romawi, jangan kamu salibkan aku seperti guruku, Tuhanku Yesus dengan kepala di atas. Aku tidak berlayak disalibkan seperti itu. Salibkan aku dengan kepala yang ada di bawah, kaki di atas. Karena dia merasa untuk disalibkan saja di atas kepala, dia merasa tidak berlayak. Dan dia merasa berlayak, dia disalibkan dengan kepala yang ada di bawah. Sejarah gereja menulis bagaimana kisah Petrus yang gagah berani. Saya dan saudara pengikut Kristus seperti Petrus. Haleluya. Tidak sia-sia kita ikut Tuhan. Tidak sia-sia kita percaya kepada Tuhan. Kita memperoleh hidup yang kekal. Kita memperoleh keselamatan yang Allah sudah sediakan pada hari ini. Pada saat kita makan minum tubuh dan darah Tuhan, kita ingat penderitaannya itu. Ampuni saya Tuhan, kalau saya seringkali malas, saya seringkali acuh tak acuh, saya seringkali sulit bertumbuh, saya seringkali kurang melakukan kehendak Allah, saya seringkali kurang untuk berbuah. Tolong jamalah saya Tuhan, jamah saya Tuhan. Haleluya. Saya ingin supaya saya betul-betul. Makanya saudara baca dalam suratan Petrus, sejarah akhir Petrus berkata, dia berkata begini, aku sangat suka bila mana tubuhku, atau dia sebutkan sebagai kemah, supaya dibongkar saja, supaya aku akan pergi bersama dengan Tuhan. Dia belum mati waktu itu, tapi kerinduannya luar biasa. Aku rindu supaya aku mati saja,
Sebab kematianku membawa aku berjumpa dengan kekasih jiwaku. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada keraguan bagi Petrus. Sama dengan Paulus. Hari kematianku sudah dekat. Maka aku sudah mencapai garis akhir. Aku sudah mempertahankan iman. Aku sudah berjuang sampai dia mati. Begitu juga saya dan saudara. Kita makan minum darah tubuh Yesus. Bukan karena kita sudah biasa. Pada waktu engkau megang roti itu, Tuhan katakan itu adalah tubuhku. Engkau pegang itu anggur, Tuhan katakan itu darahku. Tubuh dan darah Yesuslah yang sudah menyelamatkan saya dan saudara. Puji Tuhan, kita berdiri sama-sama. Kita nyanyikan satu nyanyian. Haleluya. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhan. Haleluya. Oh ya, ku jatuh pada kakinya. Oh, sana ku dapat ampun dosa. Pada satu bukit jauh dari sini, amin. Oh, pada satu bukit jauh dari sini, amin. Jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Lihat salib Tuhan sepotong kayu kasar, amin. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati, amin. Untuk saya dan saudara. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhan yang begitu besar buat saya dan saudara. Haleluya. Aku jatuh pada kau, ya masa kalama ya balamas. Oh, sana ku dapat saya undang pelayan-pelayan maju ke depan. Kita nyanyikan terus kor ini. Ku datang pada salib. Oh, Tuhanku, haleluya. Ya, ku jatuh pada kau, amin. Oh, sanaku, glory, haleluya. Sekali lagi, ku datang pada salib itu, haleluya. Oh, ku datang pada salib itu. Ku ingat, kami ingat cintamu begitu besar bagi kami, haleluya, amin. Oh ya, ku jatuh pada kau, oh haleluya, amin. Oh, sanaku dapat ampun dosa. Oh, sanaku dapat ampun dosa. Oh,
Sanaku dapat ampun dosa. Ori haleluya, ori awala masa kalabaya masa. Ya masa kalabaya. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Amin, haleluya. Amin. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami pada Amin, siang hari ini. haleluya. Kami sudah memuji dan Glory. memuliakan nama-Mu. Amin, amin, Terlebih lagi haleluya. kami sudah mendengarkan Glory. firman-Mu Abaya Tuhan. masa Ampuni kalabaya kami masa. Tuhan. Amin. Yang mungkin saat ini Amin. Tuhan Abaya kami masih masa mudah kalabaya. terpengaruh oleh tantangan-tantangan. Kami masih mudah terpengaruh oleh penghalang-penghalang yang Abaya membuat kami masa. jauh daripada Engkau. Glory. Ampuni Abaya kami masa. Tuhan. Amin. Tapi kami percaya Tuhan melalui firman-Mu pada siang hari Amin, ini amin, kami amin. anak-anak-Mu kami boleh lebih dikuatkan lagi Amin, Tuhan. amin, Kami amin. boleh lebih kuat di dalam Amin. kami mengiring dan mengikut Glory, Engkau haleluya. sehingga kami tidak mudah terpengaruh oleh penghalang-halang yang akan Glory, menghalangi haleluya. kami supaya kami lebih Haleluya. dekat kepada Engkau Amin, Tuhan. amin, Terima amin. kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami percaya firman-Mu siang hari ini Haleluya. boleh terus tertanam di hati dan pikiran kami. Bukan saja kami mau mendengarkan, tapi kami mau meremakan dan kami mau Glory, lakukan di dalam haleluya. kehidupan kami. Oh Bapa. Terima haleluya. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau menerima Allah, perjamuan masa kudus kalau Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap kami yang ada di kuduskan tempat kami. ini Tuhan. Sucikan kami. Sehingga kami boleh layak Pelayan-pelayan untuk menerima tubuh akan dan melayani darah-Mu perjamuan Tuhan. kudus. Kami percaya Oh, Tuhan. haleluya. Kami pulang dari Haleluya, tempat ini. haleluya. Kami pulang dengan membawa kekuatan yang Amin, baru. amin, Kami haleluya. percaya Tuhan. Haleluya. Dosa kami sudah Oh, diampuni dan amin, ditebus haleluya. lunas Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih, kasih. Bapa. Sebentar Terima juga kasih. kami mau memberikan korban Haleluya. persembahan. Kau berkati Haleluya. setiap tangan-tangan Oh, yang puji memberikannya Tuhan. dengan penuh kerendahan Amin, hati. amin. Kami Terima percaya Tuhan. Oh, Persembahan yang kami haleluya. berikan boleh layak dan berkenan di Amin, hadapan-Mu. haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Terima Yesus. kasih, Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap Kami syukur. berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat Allah, berkat Abraham, Ishak, Yakub ada di dalam perjamuan kudus ini melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Sucikan, kuduskan kami pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani ini Tuhan. Haleluya. Pada saat kami makan minum tubuh dan darah-Mu, orang yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada masalah sebesar apapun diberikan kekuatan dan kemenangan. Oh haleluya. Sebab di dalam makan minum tubuh dan darah-Mu ada kuasa, ada mujizat Allah. Biar kami menerimanya dengan penuh iman. Dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Amin.